Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yanbaghi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya yang mulia dengan suratul Fatihah, dan bacaan suratul Fatihah merupakan ayat-ayat yang Allah turunkan khusus untuk umat ini. Tidak ada, kata Nabi, ma unzila mithlaha fit Taurah wala Injil, ma unzila fit Taurah wala Injil mithluha. Tidak pernah diturunkan surat ayat yang mirip-mirip seperti Fatihah itu enggak ada, baik di Taurat maupun Injil ataupun kitab-kitab sebelumnya. Suratul Fatihah ini khususiat keistimewaan kita punya agama, keistimewaan Nabi kita dan umat Nabi Muhammad SAW. Kita baca dengan suratul Fatihah ini dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, iman yang kokoh, iman yang kuat, keyakinan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh solehah, kesehatan yang penuh dengan afiah, penuh dengan ketaatan kepada Allah, rezeki yang halal, yang barokah, manfaat dunia akhirat, serta Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Allah berikan solusi dari semua masalah yang sedang punya masalah. Allah Subhanahu wa taala selesaikan semua problem yang sedang dihadapi, dan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, keluarga kita, keturunan kita, serta seluruh kaum muslimin wal muslimat dari semua musibah, musibah agama maupun musibah dunia. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, aman dalam kubur, jadikan kuburan kita nanti di antara taman-taman surga, serta Allah bangkitkan kita pada hari kiamat dalam keadaan wajah berseri-seri, dalam keadaan bercahaya, memegang amalan, catatan amalan dengan tangan kanan. Allah kumpulkan kita bersama ashabul yamin, orang-orang yang beruntung, ataupun juga dengan as-sabiqun, orang-orang yang masuk surga lebih dulu tanpa hisab, tanpa perhitungan amal. Serta Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi SAW, baik saat ketika di mahsyar maupun juga saat ketika kita nanti dalam surga. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, orang-orang yang kita sayangi, kaum muslim muslimat, dari api neraka. Dan Allah hitung amalan kita dengan perhitungan yang mudah, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala masukkan kita tanpa perhitungan amal ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kabulkan semua hajat-hajat, niat-niat yang kita niatkan. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa salafuna salihun ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan al-Imam Muhammad bin Syafi'i, ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Dan Bapak enggak perlu ragu, kalau kita tadi banyak permintaan tapi hanya baca Fatihah aja ini kan. Masa banyak yang mau dibeli tapi cuma punya 100.000 misalnya, kan enggak cukup.
Kita bukan muamalah, kita bukan berhubungan dengan makhluk. Jadi kita berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya enggak butuh dengan amalan kita. Kita memperlihatkan ataupun juga mempersembahkan suratul Fatihah karena itu yang Dia inginkan. Adapun permohonan-permohonan yang kita minta itu kita bersandarnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih luas. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala kalau merahmati itu atau mengabulkan sebenarnya tidak membutuhkan amalan kita ataupun tidak perlu sama sekali kepada usaha kita. Kalau Dia mau, Dia beri tanpa kita usaha pun Dia mau, Dia kasih. Kalau Dia tidak mau, Allah Subhanahu wa taala tidak mau beri, walaupun usaha seperti apapun tetap enggak Allah Subhanahu wa taala kasih. Jadi kita bersandarnya bukan dengan amalan, tapi bersandarnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita amalkan itu hanya perintah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Setiap orang itu perlu bahagia dan butuh kebahagiaan. Setiap orang menginginkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, semuanya. Bahkan orang-orang yang mungkin selama ini jauh daripada agama, kalau ditanya hidupnya mau senang apa mau susah, pasti bilangnya mau senang. Setiap orang pengen hidupnya senang. Cuma permasalahannya adalah bagaimana mendapatkan kesenangan. Akhirnya masing-masing manusia ini pikir sendiri agar dirinya senang. Saya gimana biar senang? Kayak saya biar senang itu saya harus jadi kaya. Akhirnya berusaha mati-matian untuk mendapatkan kekayaan dengan cara bagaimanapun, yang penting saya kaya. Kayaknya itu. Kayaknya kalau saya kaya, ini kayaknya juga itu baru kayaknya, belum miskinnya kan. Kayaknya kalau saya kaya, saya bahagia. Itu kayaknya. Ternyata banyak orang-orang yang kaya juga nggak bahagia juga. Atau ada juga setelah udah jadi kaya, kok nggak bahagia? Kayaknya perlu juga dengan jabatan. Akhirnya menggunakan kekayaannya juga untuk mendapatkan jabatan. Setelah jadi jabatan pun juga nggak bahagia juga karena harus mempertahankan jabatannya lagi. Jadi maknanya nggak bahagia lagi. Begitupun juga mungkin juga dengan keluarganya. Ternyata saya banyak jabatan, saya punya jabatan pun keluarga jadi nggak harmonis, jarang kumpul dengan keluarga, capek badan, capek pikiran, capek hati, semuanya capek. Kok nggak bahagia juga? Akhirnya bingung memilih ataupun juga mencari kebahagiaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini yang punya hidup. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita hidup, Dia juga yang mampu memberi kita kebahagiaan. Dia yang punya hidup, maka Dia yang mampu membahagiakan kita. Enggak ada cara lain untuk kita bahagia kecuali nyari bahagia dari Allah. Kalau kaya, Allah kasih bahagia, bahagia. Orang miskin Allah kasih bahagia, ya bahagia. Cuma permasalahannya kita mau mencari kebahagiaan itu sesuai dengan pikiran kita masing-masing ataupun sesuai dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Permasalahannya di sana. Sama seperti kita punya mesin cuci. Mesin cuci kita rusak. Kita mau tanya langsung kepada pabrik bagaimana cara memperbaikinya, atau kita mau pikir sendiri, mau belajar dulu, otak-atik. Iya, kalau benar, kalau salah makin rusak yang ada. Karena berpikirnya saya bisa memperbaiki. Akhirnya pikir sana, pikir situ, tanyanya malah bukan tanya tukang mesin cuci. Dia tanyanya malah tanya apoteker yang nggak ahli mesin cuci, nggak ahli dalam permesinan. Atau dia justru malah tanya ahli fitness atau ahli gizi. Saya udah nanya sebenarnya sama pakar. Pakar apa Pak? Pakar gizi. Ataupun juga dengan dokter spesialis. Apakah mesin cucinya jadi bersih? Jadi benar? Enggak. Karena bukan yang tahu, karena bukan yang ahli. Sekarang yang memberi hidup itu Allah, yang memberi hidup itu Allah, yang ngatur hidup itu Allah, yang ngatur sampai ke suasana hati kita itu Allah. Maka yang bisa ngasih bahagia itu hanya Allah. Paling mudah mencari bahagia adalah
bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala kasih jalan untuk kita bahagia. Mudah sebenarnya, iman dan amal soleh. Nggak ada cara lain. Iman yang pertama, yakinnya yang benar kepada Allah, percaya total kepada Allah. Pokoknya apa yang Allah sampaikan benar. Pokoknya yang dari Allah dari Rasul itu benar. Kemudian hari kiamat itu benar, yakin yang benar dulu kepada Allah. Yang kedua, amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shaliha", siapa yang beramal soleh, min dzakari wa untha, laki-laki atau perempuan, enggak ada bedanya. Mau laki mau perempuan, mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau badan kuat, mau badan lemah, mau gendut, mau kurus, mau sakit-sakitan ataupun sehat, semuanya wa huwa mu'min. Syarat yang kedua beriman. Yang pertama amal soleh, yang kedua beriman. Beriman dan amal soleh, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti dua kali ini penguatan ini. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut taukid, penguatannya dua kali. Falanuhyiyanna, pasti kami akan memberikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang enak. Tapi dua ini syaratnya, iman dan amal soleh. Nggak bisa terpisah, nggak bisa. Saya mau memperkuat iman aja, yakin yang kuat aja, tapi nggak dibuktikan dengan amal, salah. Ataupun juga beramal soleh aja, berbuat baik aja, tapi imannya nggak diperbaiki, tetap aja meyakini Tuhan selain Allah, tetap saja tidak meyakini adanya akhirat, tetap saja tidak meyakini apa yang disampaikan Nabi, maka tetap tidak diterima. Jadi kalau dua ini terpisah, maka nggak diterima. Salah satunya nggak ada, nggak diterima satunya yang lain. Sama seperti dua sayap, hanya punya satu sayap walaupun lebar nggak bisa terbang. Tapi ada dua-duanya walaupun kecil terbang bisa. Nah, jadi kita membutuhkan untuk bahagia ini syarat dari Allah itu iman, amal soleh. Ini perlu diulang-ulang, ini perlu diyakini agar mata kita ini yang suka menipu ini, kita ngelihat kayaknya dia bahagia. Punya iman nggak? Punya amal soleh nggak? Kalau nggak punya iman, nggak punya amal soleh, pasti nggak bahagia. Dalam surat Toha Allah bilang, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada apa yang aku sampaikan, daripada apa yang aku sampaikan, zikri maksudnya Al-Quran, zikri maksudnya hadis, zikri maksudnya ilmu agama, berpaling daripada peringatan aku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Allah bilang sungguh pasti baginya kehidupan yang sempit, nggak bahagia pasti. Jadi nggak usah tepuk kau Pak dengan maaf, kalau misalnya kita lihat mungkin ada orang-orang yang dari segi duniawinya lebih diluaskan Allah, tapi kalau nggak punya iman dan amal soleh pasti nggak bahagia. Itu keyakinan yang ditancapkan Allah kepada kita, bukan hanya memasukkan ke dalam hati bahwa syarat untuk Allah berikan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah, itu yang kita minta berkali-kali. Syaratnya itu iman dan amal soleh, tapi juga Allah masukkan keyakinan lawanannya. Yakin dengan sesuatu hal, maka lawanannya harus dinafikan, dihilangkan dalam hati. Keyakinan bahwa ada kebahagiaan pada iman selain iman dan amal soleh harus dihilangkan. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, maka kita harus membohongi Tuhan-Tuhan selain Allah. Paham ya Pak? Mendustakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu maknanya dari la ilaha illallah. Harus mendustakan dulu la ilaha, mendustakan Tuhan-Tuhan selain Allah, baru bisa illallah, memastikan hanya Allah saja Tuhan kita. Sama juga dengan keyakinan seperti tadi, bahwa kebahagiaan, kejayaan, kegemilangan hanya pada iman dan amal soleh, hanya pada iman dan amal soleh, berarti lawanannya selain iman dan amal soleh tidak bahagia. Ini dua-duanya harus saling berkaitan. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada iman dan amal soleh, tapi kebahagiaan juga ada pada selain iman dan amal soleh, maka akidahnya rusak. Karena Allah yang bilang, fa innalahu ma'isyatan dhanka, kata Allah sungguh pasti orang yang berpaling daripada iman dan amal soleh,
daripada agamaku, kehidupannya sempit. Walaupun kelihatannya itu kayaknya hidupnya kok enak, kayaknya, tapi Allah janji pasti hidupnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunianya sempit, di akhiratnya buta. Kata mereka itu, Rabbana lima hasyartani a'ma. Lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami, bangkitkan kami dalam keadaan buta? Kami gak bisa ngelihat kemana-mana. Sudahnya akhirat gak tahu jalan. Yang ngelihat pun belum tentu tahu jalannya di akhirat, orang belum pernah ke sana. Bapak ada yang pernah tamasya ke surga mungkin? Atau tamasyanya rekreasinya ke pintu-pintu neraka mungkin kan? Gak pernah. Kita gak tahu daerah di sana, kita gak tahu. Terus kemudian ditambah dibangkitkannya mereka nanti di hari kiamat dalam keadaan buta, nggak bisa ngelihat. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dulu kami bisa ngelihat, kenapa sekarang kami nggak bisa ngelihat? Kata Allah, fakadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, kalian ini sudah kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kamu datang kepada kamu peringatan, datang kepada kamu dakwah, datang kepada kamu pengajian, datang kepada kamu ayat-ayat Quran, sudah dinasehati, sudah dikasih tahu, sudah diajak, sudah dimotivasi, tapi kamu nggak mau ikut. Fanasitaha, kamu melupakannya. Fakadzalikal yauma tunsa. Sekarang aku melupakan kamu. Udah, aku nggak peduli sama Allah. Allah karim, ini berat besok di hari kiamat. Maka yang kita inginkan agar bagaimana hidup kita bahagia dengan cara yang punya kebahagiaan, iman dan amal soleh. Maka belajar fikih, nah sekali lagi ini kaitannya dengan fikih maksudnya. Belajar fikih ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa beramal soleh. Soleh itu artinya baik. Tapi baik menurut siapa? Nah, kalau baik menurut penilaian orang, beda-beda Pak. Bagi orang yang suka mencuri, mungkin dia dapat penghasilan banyak, suka korupsi. Bagi keluarga dia, mungkin dia baik. Alhamdulillah, Bapak korupsinya sekarang 1 miliar, alhamdulillah. Sehingga kita punya Alphard baru, alhamdulillah. Baik, menurut keluarganya itu baik. Tapi kira-kira menurut orang-orang yang dikorupsi, atau menurut perusahaan yang dikorupsi, atau menurut negara, baik apa enggak? Enggak baik. Jadi kalau ikut penilaian makhluk, baik dan tidak baik, itu bisa beda-beda. Mungkin menurut kita, sholat, Bapak pakai pakaian koko, pakai pakaian sarung, baik. Tapi menurut orang lain belum tentu. Apaan sih pakai sarung kan? Sekarang kita ini Islam itu bukan agama Arab, misalnya itulah macam-macam lah bilangnya kan. Islam itu yang penting hatinya. Belum tentu baik menurut kita, ke masjid udah baik, menurut orang belum tentu baik. Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW pun yang sudah paling baik akhlaknya, ternyata saat ketika mempraktekkan agama, menyampaikan tauhid, menyampaikan yang menjadi asbab kebahagiaan manusia, dianggap nggak baik. Padahal tadinya sudah paling baik di kaumnya. Al-Amin gelarannya, jujur, amanah, bisa dipercaya. Orang-orang nitipin duit sama beliau, jadi bank. Rasulullah itu jadi tempat titipan harta-harta orang Mekah. Tapi saat ketika dakwah, nggak jadi baik di mata orang. Walaupun dah sebaik apa, jadi baiknya menurut siapa? Amal soleh, amal yang baik itu yang kayak gimana? Itu yang kita pelajari dalam fikih. Makanya tidak sempurna iman kecuali dengan amal soleh, dan amal soleh tidak akan sempurna kalau tidak belajar fikih. Sekali lagi dia, tidak akan bisa sempurna iman kecuali dengan amal soleh, dan amal soleh nggak bisa jadi amal soleh. Amalan tuh nggak bisa jadi amal soleh kalau nggak belajar fikih. Bapak sholat, tapi baik, sholatnya baik menurut kita, tapi ternyata ada syarat rukun yang nggak terpenuhi, tapi ternyata tidak beradab pun juga nggak jadi baik. Walaupun sholat, Nabi buktinya ketika ngelihat orang sholat tetap suruh ulang lagi. Sholat fa'ina kalam tu sholat, kamu belum sholat. Padahal menurut kacamata orang biasa,
ngelihat udah sholat, udah alhamdulillah dah. Tapi ternyata itu belum baik juga. Maka sama Nabi suruh sholat lagi, kamu belum sholat, sholat lagi, kamu belum sholat. Diulang sampai 3 kali. Jadi maknanya yang kita ini kalau misalnya mau tahu bagaimana amal soleh, ya ini yang ada dalam kitab-kitab fikih. Kenapa kita belajar capek-capek dari air, belajar wudunya, belajar tayamumnya, belajar mandi junubnya, mandi haidnya, belajar bersihin najisnya. Buat apa, Pak? Untuk mensolehkan sholat kita. Qad aflahal mu'minun. Akan bahagia pasti, beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tanda orang yang benar imannya itu sholatnya khusyuk. Lah khusyuknya gimana orang dari awal nggak diterima gara-gara syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Bapak khusyuk seperti apapun, nangis-nangis seperti apapun, kalau Fatihahnya nggak benar, tetap aja nggak diterima. Itu masalahnya. Nabi bilang, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang nggak benar baca kitab, baca Fatihah kitab, baca Fatihah maksudnya. Walaupun Bapak sampai sesenggukan sholat tahajud, tapi nggak baca Fatihah, lupa baca Fatihah, nggak diterima. Karena Allah maunya begitu, itu masalahnya. Jadi nggak soleh, walaupun kita kelihatannya udah soleh, tetap tidak soleh. Ada orang yang mau sedekah, tapi dengan cara nyuri kotak amal masjid, niatnya bagus buat bagi-bagi anak. Ini sebentar lagi kita Asyura. Jadi sebagaimana yang dianjurkan para ulama ketika Asyura nanti tanggal 10 Muharram besok hari Senin, kita sunahnya puasa. Nabi bilang siyamu yaumi Asyura, siyamu yaumi Asyura ahtasibu indallah an yukaffiras sana. Puasa besok hari Senin, itu hari Asyura. Kata Nabi, saya berharap Allah akan mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya. 1 tahun kita sebelumnya. Dari 10 Muharram sekarang ini 1444 sampai dosa 1443. 1 hari aja. Hanya 10 jam di kita lebih kurang puasa. Ternyata mengampuni dosa 12 bulan. Bukan berarti setelah itu akhirnya alhamdulillah bebas zina lagi, bebas judi lagi. Nah itu nantang itu namanya ya. Udah dikasih jantung minta apa tuh bahasanya itu kan, minta hati, minta apa. Nah terus kemudian setelah puasa, habis itu disunahkan nanti hari Asyura besok ini hari Senin, dianjurkan adalah memberikan tausiah, memberikan kelonggaran belanja, nambah belanja kepada keluarga, anak-anak, istri, orang tua. Ini sunnah. Nabi bilang man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura, siapa yang meluaskan belanjanya ataupun juga perongkosannya kepada keluarganya di hari Asyura, wasa'allahu rizqahu as-sanah atau kama qala Nabi SAW, Allah akan lapangkan rezekinya setahun yang akan datang. Nah, ini pasti Bapak masih banyak cicilan gitu ya. Tapi kena hari Asyura itu. Terus kemudian juga dianjurkan saat ketika hari Asyura nanti pakai celak mata, potong kuku yang kukunya panjang, cabut bulu-buluan seperti kita hari Jumat lah lebih kurang. Terus kemudian biasanya kita sebut dengan lebaran anak yatim. Ya walaupun tidak ada dalil Quran dan hadis secara khusus untuk mereka disantuni di hari Asyura, kita menyantuni anak yatim boleh di hari apa saja tuh nggak jadi masalah. Tapi saat ketika di hari Asyura ini diceritakan oleh ulama, ini bukan dalil memang, tapi dikisahkan oleh ulama saat ketika ada seorang ulama yang yang dapat, ini dikisahkannya dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad I'anatut Thalibin kalau saya tidak salah. Jadi suatu ketika ada seorang pedagang di Mesir, ceritanya itu. Bukan di dalam kitab Irsyadul Ibad, sorry. Ada seorang pedagang di Mesir.
Saat ketika dia berdagang, ternyata rugi. Nggak ada, habis modalnya, habis barangnya, habis modalnya, habis juga duitnya. Ya, barangnya habis, duitnya nggak ada. Tapi punya sedikit beberapa keping roti saja. Saat ketika itu ketika hari Asyura, datang seorang perempuan janda membawa beberapa anak yatim. Satu orang perempuan janda membawa beberapa anak yatim. Anaknya, maaf tuan, saya ini dari kalangan Alawiyah. Maksudnya Alawiyah itu adalah keturunan Nabi lah gitu. Cucunya, diantara cucunya Nabi, Alawiyin. Saya dari kalangan keturunan Sayyidina Husain. Nah, saya sekarang dalam keadaan sekarang ini hari Asyura. Saya mohon kepada Bapak, kalau ada kelapangan rezeki, saya sama anak-anak belum makan, kata si janda tersebut. Maka tanpa pikir panjang, sudahnya dia cuma punya beberapa keping roti, dia pun juga pikir, tapi kalau saya nanti masih bisa cari lagi. Ini janda punya beberapa anak yatim lagi, hari Asyura lagi, kasihan. Akhirnya menyantuni anak yatim di hari Asyura. Saat ketika Allah Subhanahu wa taala terima dia lebaran atau dia kasih santunan anak yatim tersebut, maka Allah lapangkan rezekinya, Allah Subhanahu wa taala kembangkan bisnisnya kembali, dan Allah Subhanahu wa taala saat ketika sudah meninggal dunia dimimpikan mendapatkan ampunan daripada Allah. Ya, maksudnya kita sekarang menyantuni keluarga ketika hari Asyura. Lah fakir miskin, maaf, anak-anak yatim, siapa yang nyantuni? Ibunya, ayahnya udah nggak ada. Jadi pantas kalau kita menganggap anak-anak yatim itu sebagai keluarga kita saat ketika hari Asyura. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 1000, terserahlah mampunya tuh berapa anak yatim. Yang kita tahu anak yatim yang dimaksud adalah anak yang meninggal ayahnya sebelum balik, itu baru betul-betul yatim. Tapi kalau yang sudah balik tapi belum mampu untuk kerja, misalnya umur-umur SMA, umur-umur SMP, mereka memang sudah nggak ada ayahnya, umur SMP SMA, ini yatim majazi, bukan yatim hakiki. Mereka yatim secara pandangan orang kebanyakan, mereka dianggap yatim untuk sekarang ini karena belum mampu untuk kerja. Insya Allah lah dapat juga pahalanya menyantuni anak yatim. 1 kali usap kepalanya anak yatim, setiap helai rambutnya dihitung pahala. Berapa ribu kira-kira? Berapa juta mungkin juga rambutnya itu. Jadi diusap kepalanya itu, kita sunnah diusap dari belakang ke depan. Kata ulama begitu. Kalau anak yatim itu dari belakang ke depan. Tapi kalau piatu atau ibu yang meninggal dari depan ke belakang. Ya, tapi ala kulal itu dari ulama. Jadi kalau Bapak mau dari depan juga ke belakang enggak jadi masalah. Jadi diusap itu maksudnya dengan kita berharap satu dosa-dosa kita diampuni sebanyak rambutnya, mendapatkan pahala. Belum masuk ke dalam pembahasan, tenang, ini baru babak penyisihan. Terus kemudian ditambah lagi kita ingin juga menyampaikan rasa empati, kasihan kita kepada anak-anak yatim. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Nabi bilang, besok yang mau sama saya dalam surga seperti ini, maka santuni anak yatim. Besok dalam surga saya dengan orang yang suka menyantuni anak yatim seperti ini dekatnya. Ya, kita nggak mampu untuk memelihara anak yatim di rumah. Artinya kita rawat dari kecil, kita kasih makan, mungkin kita belum mampu. Maka kita cari anak-anak yatim yang ada di pondok-pondok, yang ada di sekolah-sekolah, apalagi yang ada di pondok-pondok tahfiz, ngafal-ngafal Quran. Mereka kita kasih bulanan. Itu jauh, itu sama seperti kafilul yatim, memelihara anak yatim. Kalau yang makna aslinya kafilul yatim itu memang anak yatim yang dipelihara di rumah. Tapi kita belum mampu kayak gitu. Karena kita nanti urusan macam-macamnya, apalagi biasanya anak yatim agak lebih sedikit sulit diatur karena kekurangan kasih sayang ayah. Jadi wajar kalau seandainya lebih kelihatannya agak bandel,
Mereka kekurangan kasih sayang daripada ayah. Jadi bukan mudah untuk mendidik anak yatim itu. Maka kita belum mampu yang seperti itu, minimal kita kasih biaya perokosan tiap bulannya kah, setiap 2 bulan kah, terserah ya bapak yang mampu seberapa. Kalau memang ada, apalagi kalau keluarga. Masya Allah, saya punya punya kenalan namanya Habib Yahya Al-Habsyi. Biasa saja orangnya, cuma guru pegawai negeri biasa, guru bahasa Inggris kah, guru apa gitu. Habib Yahya ini beliau punya majelis taklim, tapi menyantuni anak yatim itu rajin. Sampai Allah berkahi rezekinya, alhamdulillah. Walaupun biasa saja guru PNS, tapi punya, masya Allah lah, luar biasa lah. Allah perlihatkan memang dari segi rezekinya. Yang kita cari bukan hanya sekedar rezeki dunia, yang kita cari adalah ampunannya Allah. Yang kita cari adalah kebersamaan duduk bersama Rasulullah SAW nanti dalam surga. Karena Nabi tahu betul bagaimana anak-anak yatim jadi anak yatim itu sedih. Nabi tahu sendiri, Nabi nggak pernah melihat wajah ayahnya, Sayyidina Abdullah. Maka Nabi tahu betul bagaimana perasaan anak-anak yatim. Sehingga wajar kalau seandainya beliau katakan, saya dengan orang yang mau menyantuni anak yatim seperti ini besok dalam surga. Nah, maka kita di hari Asyura wabil khusus, dan umumnya di waktu-waktu mana saja, kita kalau ketahui ada kenalan, apalagi keluarga kita santuni anak yatim. Kadang-kadang ada yang yatimnya, kalau sebahagian ibu-ibu, bapaknya malas kerja, udah Pak, bapak mati aja deh Pak, biar anak jadi anak yatim. Jadi banyak yang nyantunin. Selama ada bapaknya nggak kerja, bapaknya malas, bapaknya malah tidur mulu. Udah bapak mendingan mati aja lah, biar anak ini jadi anak yatim. Jadi banyak yang nyantuni. Nah, kita juga ada yang yatimnya itu ya dianggap setengah yatim lah, dianggap punya bapak. Kok kayak nggak ada bapaknya? Ya itulah mirip-mirip lah dengan yatim lah. Paling tidak itu mereka du'afa, fuqara wal masakin. Kembali. Jadi besok di hari Asyura ini kita sunnah melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Puasanya, kemudian menyantuni keluarga. Kalau ya mungkinlah dengan nambah biaya belanjaan di hari Asyura, kemudian pakai celak, minyak wangi, kemudian potong kuku kalau kukunya panjang, cabut bulu-buluan, kemudian juga tadi menyantuni anak yatim, silaturahim. Ini banyak yang kita disunahkan, dianjurkan oleh ulama pada hari Asyura. Tadi saya ngomong itu tuh sebenarnya mau kemana tadi ya? Saya lupa kok jadi ngomongin ini ya. Saya lupa tadi ada sangkut pautnya tapi jadi hilang. Ya udah sekalian ngundang lah kalau gitu bapak-bapak yang mau mengaji, menerima hadis musalsal di hari Asyura. Hadis musalsal seperti yang kemarin saya pernah sampaikan, pernah beberapa waktu lalu. Hadis musalsal itu hadis yang disampaikan turun temurun dari guru kita ke gurunya sampai Rasulullah secara keadaan khusus. Misalnya hadis musalsal hari Asyura, maka periwayatan hadisnya harus hari Asyura. Bapak nerima hadisnya dari guru hari Asyura. Hari Asyura itu tadi 10 Muharram besok nih. Kemudian guru kita dari gurunya dulu nerima hadisnya tuh hari Asyura. Gurunya dari gurunya hari Asyura. Gurunya dari gurunya hari Asyura. Hadisnya itu diriwayatkannya pas hari Asyura. Nah, kita menjaga keotentikan cara periwayatannya itu namanya disebut hadis musalsal. Ada yang hadis musalsal dengan menangis. Berarti bapak dengar hadis ini gurunya nangis. Kalau nggak nangis nggak bisa riwayatkan hadis ini, maksudnya nggak terjaga keotentikan, itu namanya hadis musalsal disebutnya. Gurunya dapat dari gurunya menangis juga, dapat dari gurunya menangis juga terus. Ada hadis musalsal sambil ketawa, maka riwayatkan hadisnya harus sambil senyum. Gurunya dari gurunya harus senyum sampai Rasul, begitu namanya hadis musalsal. Nah, jadi besok di hari Asyura ini saya mengundang juga sekalian bapak-bapak yang mau bisa pergi ke Ciampea. Nah, di Ciampea di Pondok Pesantren Azen
sekarang ini kami sedang mengadakan daurah, ya pesantren kilat lah begitu, dari hari kemarin Jumat sore sampai Selasa malam penutupannya. Nah, hari Seninnya itu ada periwayatan hadis musalsal sebelum maghrib, biasanya dibacakan oleh Syekh Nuruddin, Syekhuna, guru saya, guru besar saya, Syekh Nuruddin namanya, yang kitabnya pernah kita baca di beberapa Ramadan yang tahun kemarin-kemarinnya lagi, kita baca kitabnya beliau, susunan beliau. Nah itu beliau biasanya setiap hari Asyura nanti meriwayatkan hadis musalsal hari Asyura. Sehingga kalau ada yang berkesempatan silahkan bisa datang di sore hari. Pengajiannya dimulai dari habis asar, maksudnya jam 5-an lah, jam setengah 5-an. Bapak-bapak mau datang, alhamdulillah. Enggak juga ya, enggak jadi masalah. Mau ikuti lewat live juga ada, Syekh Nuruddin ya Pak. Kalau mau itu dia. Hadis Asyura. Kembali tadi saya sudah ada hal yang saya mau sampaikan berkaitan dengan Asyura. Tapi karena lupa, jadi langsung saja masuk ke bukunya ya Pak ya. Silakan Bapak buka di halaman 3, kita masuk ke hukum air. Nah, ini dia. Nah ini, jadi ya kalau agak kecil ya nggak apa-apa ya Pak ya, banyak zikir aja lah gitu ya. Kalau misalnya kecilan ini ya, kok kecil kali ini kan, ya udah banyak zikir aja lah. Hukum air karena kita berkaitan sekali dengan bersuci. Bersuci itu, alat bersuci itu 3. Alat untuk bersuci itu 3. 1 air, 2 debu untuk tayamum, dan juga membersihkan najis anjing dan babi. Yang ketiga adalah alat untuk menyamak. Menyamak itu kulit bangkai. Kita mau pakai untuk jadi jaket. Kulit bangkai itu bisa harimau, kulit ular, itu namanya kulit bangkai namanya. Enggak mesti bangkai busuk, bukan. Bangkai itu maksudnya semua yang mati tidak disembelih. Nah, jadi ketika kita mau jadikan kulit harimau itu sebagai jaket, maka kita hilangkan terlebih dahulu lemak-lemak dan lendir-lendirnya pakai sesuatu yang kesat. Itu namanya samak. Nah, itu alat bersucinya, alat mensucikan biar dia yang tadinya najis menjadi suci. Itu maksudnya. Nah, ini kalau untuk membersihkan najis biasa ya air juga alat bersucinya. Maka karena air ini adalah alat bersuci yang paling utama, maka air kita bahas pertama kali. Sangat detail agama kita, mazhab kita membahas tentang air. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air itu menjadi sumber kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy." Kami jadikan segala yang hidup dari air. Apa saja. Makanya salah satu syarat atau salah satu metode kesehatan yang paling ampuh, banyak-banyak minum air putih. Begitu pula juga dengan doa, kita salurkannya kepada air, karena Allah SWT turunkan hujan itu barokah. Sebahagian ulama itu kalau mau meruqyah itu menggunakan air hujan. Karena kata Allah SWT, wa nunazzilu minas sama'i ma'am mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Jadi pakai air hujan itu juga salah satu metode ruqyah. Jadi air hujan ditadang. Ditadangnya jangan di bawah plafon. Itu udah kena tai burung, udah kena macam-macam. Nah, ini yang original langsung dari langit kita tadang. Nah, itu bagus itu untuk ruqyah. Misalnya ini kok pengajian sering ngantuk, ini mungkin ada mungkin ini kan mungkin aja, nggak usah tersinggung Pak ya kan. Jadi perlu diruqyah kayaknya nih ya. Ntar saya tadang air hujan dulu kali ya. Ini perlu dibacain dulu, tadang air hujan ya. Itu air. Jadi kita ini untuk sehat kita minum air karena Allah SWT bilang sendiri seperti itu. Bagus banget. Kalau seandainya ini air yang kita baca ini, alhamdulillah ini udah pada ngikutin mazhab saya, ini mazhab khurafat, mazhab bid'ah, nggak apa-apa lah bid'ah sedikit, nah, kan sampai tumpah-tumpah itu kan ya airnya. Tadinya dibuka gitu ya, niatnya tuh biar keturunan barokah yang sedang ada di masjid, yang sedang ada di majelis ilmu, kena keturunan rahmat yang Allah SWT kasih. Nanti ini bapak minum, bapak kasih keluarga, bapak pakai mandiin keluarga, mandiin istrinya, boleh.
niat barokah. Barokah itu nggak kelihatan sekali lagi. Jadi tenang aja Bapak. Mana barokah ini? Nggak percaya saya. Kalau nggak percaya memang nggak ada barokahnya. Ya barokah itu asalnya ya percaya atau tidak percaya. Kalau nggak percaya ya sudah, kita juga nggak maksa orang untuk percaya. Nah, tapi yang jelas kita yakin dengan hadis Nabi, kalau ada orang kumpul untuk ngaji, maka Allah turunkan rahmat. Ghasyiyat humur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan, turun rahmat, malaikat kumpul. Itu yang kita yakini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tergantung iman. Nah, karena kita yakini turunnya rahmat, kita ingin air yang kita minum dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya dapat 2. Ini maka nanti ini juga untuk orang yang di rumah misalnya, terserah Bapak yang lagi sakit, mandiin air barokah itu dimandikan. Sebelum minum, bacain Fatihah sekali tanpa nafas. Apalagi nih bid'ah lagi ini, Nabi nggak ngajarin. Antum yang bid'ah ini masalahnya nih kan ini. Jadi kita kesel kadang-kadang nih kan dibid'ah-bid'ahkan terus ini kan. Padahal Quran jelas kata Allah Subhanahu wa taala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Quran itu sebagai obat. Kemudian para sahabat saat ketika khususnya ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, ketika ada yang lagi sakit ke patok ular, terus kemudian beliau meruqyah orang yang kena patok ular. Jadi ruqyah itu bukan hanya yang kena jin. Ruqyah itu juga kepada yang sedang sakit. Jadi kalau Bapak lagi sakit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Bapak jangan tersinggung. Emang gua kena jin? Emang saya kerasukan? Nah, ruqyah itu juga untuk penyakit, Pak. Penyakit zohir maksudnya, penyakit fisik. Itu juga diruqyah. Sebab dulu sahabat itu meruqyah dirinya, Nabi juga meruqyah dirinya itu dengan Fatihah. Beliau bacakan Fatihah kepada yang kepatok ular. Fatihah. Kata Nabi, bima adrakta annaha ruqyah, kamu tahu dari mana kalau Fatihah itu ruqyah. Ruqyah bahasa Indonesia itu jampe. Jadi jampe itu bukan identik dengan dukun. Ada jampe syariah, bahasa Arabnya ruqyah. Ini kadang orang nggak paham. Nih dengar jampe aja, dukun. Ini aja dukun dari mana? Jampe itu bahasa Arabnya ruqyah sayang. Makanya belajar kamus dulu ini kan udah bid'ah aja. Nah, jadi kita bacakan Fatihah sekali nafas, terus kita tiupkan di sini di air. Ini niatnya untuk meruqyah diri. Dari mana tuh sekali nafas? Bid'ah lagi tuh. Allahu Akbar. Ketika kita mau tidur, Nabi ajarkan kita meruqyah diri sendiri dengan kul. Pakai tiup, pakai nafas. Tahan nafas, baca qul huwallahu ta'ala samad lam yalid walam yulad. Pahami apa ya? Kul. Kalau untuk berfalaq, kalau untuk berabinas dengan qul huwallahu ahad, terus ditiup. Jadi media meruqyah diri sendiri itu pakai nafas. Jangan bentar-bentar tanya dulu di mana dalilnya, apa dasarnya. Nggak perlu menjudge yang kita nggak tahu. Pun juga saat ketika kita pakai air, kita tiupkan dengan tiup itu ada dalilnya. Nabi Fatihah juga ada dalilnya dari Nabi dan itu sahih semuanya. Terus kita tiupkan ke ini. Itu nggak masuk dalam larangan meniup makanan. Paham nggak Pak? Kan ada larangan. Nabi SAW bilang, an-nafkhu fit ta'am yadhhabu bil barokah. Meniup makanan akan menghilangkan keberkahan makanan itu sendiri. Itu tidak berlaku kalau ditiupnya dengan bacaan Quran ataupun juga bacaan sholawat, karena Nabi juga melakukan demikian. Jadi yang nggak boleh itu tiupan aja. Bapak panas-panas makan Indomie panas, terus Bapak tiup, itu hilang barokahnya. Jadi bukan ditiup, dikipasin. Kalau dikipasin enggak, karena enggak ada jigongnya juga kan ya. Kalau yang bikin enggak barokah itu ya jigongnya kita, itulah yang bikin enggak barokah ya. Tambah karbon dioksidanya lah lebih kurang. Jadi Nabi yang pokoknya bagaimana hilang barokahnya kita percaya aja, Nabi bilang kayak gitu. Tapi kalau pakai ayat zikir itu niatnya bukan untuk meniupkan biar dingin ataupun juga niup biar agak nggak terlalu panas, tapi niatnya untuk meruqyah. Jadi kita menggunakan media air, memang dia media ruqyah,
napas memang media ruqyah, kemudian Fatihah memang media ruqyah. Semuanya ruqyah. Ruqyah itu artinya jampi-jampi obat. Jadi kita kumpulkan itu, jadilah kita bacakan Fatihah sekali nafas. Jadi kalau ada anak sakit, istri sakit, keluarga sakit, bapak bilang sama dia, setiap mau minum baca Fatihah dulu sekali, tiup. Setiap mau minum baca Fatihah sekali, tiup. Sakitnya di perut, usap di perut. Dan itu kita begini Pak, tapi saya bukan kiai, tapi saya bukan ustadz, tapi saya bukan ghostbuster, maksudnya pemburu hantu. Saya bukan. Ini kan ada kiai yang menjabat ataupun juga menjadi sampingannya adalah pemburu hantu, ghostbuster misalnya. Enggak jadi masalah. Kita bukan bersandar kepada amalan kita. Sekali lagi, kita bersandar dengan ayat suci yang kita baca. Kitanya kotor, tapi ayatnya suci. Kitanya kotor, tapi ini dari Nabi. Kita bersandarnya dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Jelas ya Pak ya? Ini perlu dibedakan. Jadi nggak perlu Bapak ragu-ragu misalnya, tapi enggaklah juga pakai, karena mungkin ruqyah rokok lebih bagus, ada asapnya. Jadi kita sambil ngerokok. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nikotin semuanya itu jadinya. Itu enggak jelas, itu agak sesat menyesatkan yang seperti itu ya. Kita ingin memang sembuh. Jadi diusapkan, dimandikan, anak senewen atau anak kena ain, begitu juga sama. Jadi kita baca. Hukum air, kembali ini bicara tentang air sedikit ya. Air itu dibagi dua, ada yang suci dan tidak suci. Yang suci maksudnya halal dikonsumsi, halal diminum, halal dipakai. Kalau tidak suci itu tidak boleh dikonsumsi, itu bedanya. Nah, suci dibagi dua. Ada suci yang mensucikan, suci dia, halal diminum dia, mensucikan, bisa menghilangkan najis dan hadas. Ada yang suci tapi tidak bisa mensucikan najis dan hadas. Jelas ya Pak? Jelas ini ya. Ada air suci, suci itu halalnya. Tapi ada suci yang bisa dipakai wudu, dipakai mandi, dipakai bersihin najis. Ada yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Seperti air kopi, ini bau kopi, seperti air kopi, suci aja tapi tidak bisa dipakai wudu. Jelas ya Pak ya, karena dia suci tidak mensucikan. Jadi suci yang mensucikan adalah di sebelah kiri Pak, paling bawah ya. Air yang turun dari langit atau memancar bersumber dari bumi dengan sifat asli, itu namanya suci mensucikan. Pokoknya itu air hujan, air laut, air sumur, mata air, air sungai, air embun, air salju. Ini semuanya disebut dengan air mutlak, air asli, original. Ini ya air. Namanya itu air mutlak ya air. Ini bisa dipakai. Ini Cleo ini bisa dipakai buat wudu nggak? Bisa. Karena dia bersumber daripada bumi ataupun turun daripada langit dengan sifat bawaan. Jadi misalnya saya mau wudu pakai air laut, tapi laut kan rasanya asin. Dia mengandung garam, nggak apa-apa karena mengandung garamnya bawaan dari sifat aslinya, nggak jadi masalah. Atau kita mau wudu di sungai, tapi sungainya sudah warna coklat, sungainya sudah warna hijau, bukan warna kuning. Ini kuning bahaya ini ya. Sungainya warna coklat atau warna hijau, dia dari aslinya begitu, maka boleh dipakai karena itu sifat aslinya, bawaannya begitu. Ya Pak ya. Beda halnya kalau air Cleoni kita masukin garam, aduk, jadi seperti air laut. Ini udah nggak bisa buat berwudu, jadi air garam. Karena tidak originalnya tadi itu, tidak alaminya. Tidak juga bisa berwudu pakai air kelapa. Karena air kelapa tidak memancar dari bumi. Mana kelapa Bapak potong pohonnya? Ada water pumpnya? Nggak ada. Ada jet pumpnya? Nggak ada. Tinggi itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa air yang nggak ada mesin,
tapi kelapa tuh penuh dengan airnya, padahal pohonnya tinggi. Allahu Akbar, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu air dari mana itu ininya? Netesnya kapan? Berapa lama itu netesnya itu untuk menaikkan air yang bermeter-meter tingginya tadi itu ya. Nah, tapi pakai air kelapa bisa apa enggak? Enggak bisa, karena enggak memancar dari bumi, tidak turun dari langit. Jelas ya, Pak? Pakai air keringat. Wudu pakai air keringat boleh enggak? Saking habis main mungkin badminton, main apa, main volley segala macam. Ini puasa banget sekalian wudu langsung sekalian. Boleh apa enggak? Enggak, karena enggak memancar dari bumi, enggak turun dari langit, dari keteknya Bapak sendiri. Itu jelas, itu enggak bisa ini kan. Jelas, walaupun dikumpulin semua air mata satu MBR, air mata semua dikumpulin, terus kita mau berwudu dengan air mata, enggak bisa. Mata air ya, air mata enggak bisa. Jelas ya Pak? Jelas ya ini Mas Supi. Terus kemudian air yang suci tidak mensucikan. Saya suci tapi nggak bisa dipakai wudu, nggak bisa dipakai mandi, nggak bisa ngilangin najis. Ada dua. Ada yang disebut dengan air mustakmal, ada yang disebut dengan air yang bercampur zat suci. Yang mudah yang kanan dulu. Air yang bercampur dengan zat suci. Contohnya kopi, gula, teh, ataupun juga dengan creamer, atau juga air garam. Garam itu suci, gula itu suci. Kita masukin dalam air, larutkan dalam air, berarti air bercampur dengan zat suci. Ini sudah tidak bisa dipakai buat mandi, wudu ataupun bersihin najis. Sudah nggak bisa karena bercampur dengan zat suci. Tapi hingga berubah sangat jelas. Misalnya Bapak di kolam mandi kan, terus kadang-kadang tuh busa-busa sabun masuk, akhirnya airnya jadi agak butek. Butek Pak ya? Nah, jadi agak keruh. Keruhnya karena apa? Sabun. Kira-kira keruhnya ini sudah sangat kelihatan apa enggak? Kalau masih keruhnya sedikit, Bapak masih bisa pakai buat mandi wajib. Kalau keruhnya sedikit, kecampur sabun kan suci, masuk dalam air, kecampurlah dia. Maka ini air bercampur zat suci. Cuma keruhnya tuh sedikit, bercampurnya sedikit. Cium wangi sih, tapi agak wangi, tapi nggak wangi banget. Warnanya pun juga masih ada beningnya, masih banyak beningnya daripada keruhnya. Maka masih boleh dipakai wudu karena berubahnya nggak sangat. Jelas ya Pak ya? Berubahnya tuh nggak pekat. Tapi kalau sudah berubah pekat sampai orang bilang ini mah bukan air lagi, ini mah udah air sabun. Saking banyaknya nyelam dalam sabun, mungkin menyelam dalam kolam ketika dia bilas, airnya jadi air sabun. Yang kayak gini udah nggak bisa dipakai buat wudu karena sudah bercampurnya sangat jelas. Jelas ya Pak ya? Kalau campurannya sedikit masih bisa. Kalau campurannya banyak udah nggak bisa dipakai wudu dan mandi wajib. Tapi dipakai buat mandi biasa boleh? Boleh. Bapak mau mandi kembang 7 rupa, air kembang 7 rupa biar cepat laris, biar cepat laku. Ini kata orang, laku saya cepat kawin kan, wangi jadinya cepat nikah maksudnya. Pengen kawin lagi, jadinya Bapak mandilah kembang 7 rupa. Itu bukan karena syirik atau juga bukan. Maksudnya wangi. Kalau wangi orang juga senang deket sama Bapak, begitulah lebih kurang. Nah, itu boleh nggak buat mandi? Boleh kalau mandi biasa. Kalau mandi junub nggak boleh. Kalau sampai wangi, itu udah air bunga namanya, bukan air mutlak lagi, bukan air biasa. Jelas ya Pak ya? Nah, ada pengecualiannya nih. Tetap suci mensucikan walaupun berubah, jika air berubahnya karena sebab tempat air atau saluran air. Kita baru bikin kolam renang. Masih semennya ya baru jadi, terus kita isi kolamnya atau kolam lah, kita bikin kolam air baru jadi, airnya bau semen, airnya bau cat mungkin.
ini masih boleh dipakai karena berubahnya karena tempat. Sebab dia berubahnya itu disebabkan karena tempatnya. Atau di saluran airnya itu ada lumut-lumut, jadi agak warna hijau, itu juga masih nggak apa-apa karena berubahnya itu karena sesuatu yang suci itu nempelnya di saluran. Air butuh dengan saluran, mau nggak mau lewat saluran. Maka ketika salurannya itu mungkin berlumut atau ada sesuatu sehingga merubah warna air, tapi suci ya, bukan berubahnya bukan dengan najis, maka masih bisa dipakai walaupun berubah warna dan rasa. Atau berubahnya tuh karena terlalu lama didiemin. Biasanya air yang udah lama didiemin menggenang, airnya jadi berubah warnanya atau baunya. Itu juga masih boleh dipakai asal nggak kecampuran apa-apa. Atau berubahnya itu dengan sesuatu yang sulit dijaga seperti debu atau lumut. Berubahnya karena kita punya kolam, kena debu, kena pasir, reruntuhan pasir yang sulit dijaga. Ini juga masih bisa dipakai. Atau kena daun, kejatuhan daun sampai jadi warna hijau, itu juga masih boleh dipakai. Yang kedua, air yang suci tidak bisa mensucikan air mustakmal. Kalau suci itu berarti masih bisa dipakai buat nyuci baju, bisa. Menghilangkan najis nggak bisa, nyuci baju bisa. Air mustakmal masih boleh dipakai buat minum nggak? Boleh, karena suci. Suci itu halal dikonsumsi. Air mustakmal boleh dipakai buat nyuci piring nggak? Boleh. Jadi nggak bisa langsung dibuang begitu, nggak, masih bisa dimanfaatkan. Tapi yang nggak boleh menghilangkan hadas atau najis. Nah, air mustakmal itu dibagi menjadi dua. Untuk mengangkat hadas, air mustakmal itu apa sih? Air yang habis dipakai. Mustakmal itu artinya bekas. Bekas dipakai bersuci, wajib. Bekas dipakai bersuci wajib. Ini air kita pakai buat membasuh muka. Dalam wudu membasuh muka hukumnya wajib. Maka air yang netes dari muka itu namanya mustakmal. Ya Pak ya, bukan air baskomnya, air yang netes dari mukanya ini. Nah, kemudian air bekas muka yang kedua, bekas basuhan muka yang kedua, ketiga hukumnya sunnah. Maka tetesannya ini boleh ditadang lagi, dipakai wudu lagi boleh. Karena tidak mustakmal. Mustakmal itu bersuci wajib. Kalau bersuci sunnah nggak ada mustakmal. Ya Pak ya. Kalau mandi Jumat hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Maka air bekas mandi Jumat kalau mau ditadang lagi itu juga, maka masih tidak mustakmal. Boleh dipakai untuk bersuci lagi. Paham ya Pak ya? Karena dia tidak wajib. Kalau yang sunnah-sunnah itu nggak kena mustakmal. Yang mustakmal itu yang kena itu kalau sunnah. Selanjutnya, artinya air yang bekas dipakai bersuci wajib. Intinya begitu sajalah. Air habis mandi wajib. Terus kemudian air yang mengalir setelah dari tubuh itu air mustakmal, nggak boleh lagi dipakai. Tapi gini Pak, kalau kita wudu terus kemudian air bekas muka nyiprat masuk lagi ke dalam kolam. Ya Pak, ini sering ditanyain begitu tuh. Habis lagi wudu atau mandi wajib, airnya kan yang kena badan kita mustakmal, suci tidak mensucikan. Tapi dia masuk ke dalam kolam. Apakah semuanya jadi mustakmal sehingga nggak bisa dipakai lagi bersuci? Masih boleh, tenang aja. Nyiprat-nyiprat dikit tuh nggak masalah. Beda cerita kalau Bapak junub masuk dalam kolam terus niat mandi, itu jelas mustakmal semuanya. Tapi kalau cuma nyiprat-nyiprat doang, itu masih bisa dipakai untuk bersuci lagi. Masih bisa dilanjutin mandinya pakai air yang ada di kolam itu walaupun kurang dari 2 kula. Kalau air yang lebih dari 2 kula seperti kolam renang, itu udah nggak kenal kata mustakmal. Bapak junub berjamaah 1, 2, 3, ini 10, 20 orang junub rame-rame terus berenang semua dalam satu kolam, nggak mustakmal, tenang aja, boleh gitu ya. Tapi menggelikan juga junub berjamaah tuh gimana ceritanya, kok junub dijadwalin ya? Ya bisa jaga memang ya kalau punya istri. Terus kemudian sekarang ada air yang tidak suci. Air yang tidak suci itu dibagi 2 lagi. Kalau air suci dibagi 2, suci mensucikan, suci tidak mensucikan. Nah, kalau air yang tidak suci dibagi 2. Air tidak suci itu bisa air mutanajis, bisa air najis. Beda ya.
Air najis itu adalah najis yang bersifat cair. Air kencing, darah, itu namanya air najis. Nanah, ataupun juga dengan muntah, itu kan cairan semua, tapi najis. Itu nggak bisa disucikan. Air madhi, air wadi, air yang keluar saat ketika kita syahwat tapi nggak sampai klimaks, itu namanya air madhi, najis. Itu namanya air najis. Air mutanajis, air biasa kemasukan najis. Nah, itu namanya air mutanajis. Dua-duanya tidak halal dikonsumsi, nggak boleh diminum. Ya Pak, nggak boleh dipakai nyuci baju, nyuci piring pakai air mutanajis. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena piringnya nanti jadi najis semua. Begitu caranya. Jadi nggak boleh main masukin aja, bersihin lele atau ikan. Bersihin ikan, ikannya bukan bangkai, tapi darahnya ya tetap najis. Darah ikan itu tetap najis. Ikannya nggak disembelih jadi bangkai, itu suci, dimaafkan, dikecualikan. Tapi darah ikannya najis. Terus bapak nyucinya di ember sedikit, cuci ikan kan. Nyuci piringnya pakai ember itu juga. Itu namanya nyucinya pakai mutanajis. Ya najis semua nanti. Nah ini hati-hati ya Pak ya. Nah jadi ketika air mutanajis ini dibagi dua. Kalau airnya sedikit, maka kejatuhan najis berubah nggak berubah jadi mutanajis. Mau warna, bau, rasa berubah. Kolam, ember misalnya kurang dari 2 kulah ya, sedikit itu kurang dari 2 kulah, kira-kira 200-an liter, 160 liter malah saya tulis di sini. Misalnya ada satu ember, kemasukan tai cicak, maka jadi mutanajis. Berubah nggak boleh dipakai lagi, dibuang. Tapi sekiranya airnya di kolamnya baru diisi, tapi nggak sampai 2 kulah, bening, bagus. Cicak ini kurang ajar emang. Makanya wajar kalau kita disuruh membunuh cicak, wajar dan pantas dia ngelihat air yang udah bersih, udah kita kuras capek-capek, tiba-tiba tes aja, cuman putihnya doang lagi kan. Tai cicak tuh dibagi 2 kan? Ada putihnya, ada hitamnya. Nah jadi saat ketika yang jatuh itu cuman putihnya doang, tetap jadi mutanajis. Apa kita buang semuanya? Nah di sini kita boleh ikut mazhab Maliki, pindah mazhab dulu boleh. Sayang Pak, airnya masih bening, masih bagus, banyak, tapi nggak sampai 2 kulah. Terus gara-gara kejatuhan si Mister Cicak tadi itu, kejatuhan sedikit, terus kita mau buang semuanya. Allah, mubazir. Sayang, kita buang, tai cicaknya ambil, buang aja. Selama nggak berubah warna, bau, rasa, dah ikut aja lah mazhab Maliki, nggak masalah lah insya Allah. Daripada kita membuang air, apalagi kalau lagi susah air, kekeringan, dahnya ngumpulinnya susah, terus kemudian kejatuhan sedikit aja langsung berubah jadi mutanajis semuanya. Allahu Akbar, sayang. Nah tapi kalau ikut madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, saat ketika air yang kurang dari 2 kulah seperti ini, misalnya kejatuhan apalah, darah 1 tetes misalnya, kejatuhan darah 1 tetes, nggak sampai 2 kulah, maka berubah nggak berubah warna, bau, rasa, tetap dihukumi mutanajis. Cara mensucikannya gimana? Kumpulin air biar jadi 2 kulah. Nih airnya bapak semua, saya tetesin 1 tetes darah, tes semuanya. Terus kita kumpulin, ternyata setelah dikumpulin sampai 160 liter, 2 kulah. Cium, nggak ada bau. Lihat, nggak ada warna. Maka jadi suci lagi. Setelah dikumpulin jadi 1, nggak ada berubah warna, jadi suci lagi. Ambil lagi di botol masing-masing, udah jadi suci. Cara mensucikannya dengan cara dikumpulkan. Tapi kalau banyak, kalau airnya sampai 2 kulah, berubah mutanajis kalau dianggap mutanajis kalau berubah warna, bau, rasa. Cium, ya udah bau. Kemasukan bangkai cicak, masuk bangkai tikus. Kalau banyak tapi airnya, air kolam renang misalnya,
cium nggak bau, ambil tikusnya, buang, masih bisa berenang, masih bisa junub di sana, masih bisa wudhu. Ya Pak ya, karena nggak berubah warna bau rasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup Pak, ada pertanyaan? Nggak ada? Alhamdulillah. Oh ada ternyata. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, tanah satu. Itu ada lagi Pak? Dah, Pak. Ya, termasuk rukun atau enggak? Tiga aja, enggak ada 3A, 3B, 3C lagi nih Bapak nih kan. 3 aja nih ya. Pilihan ganda lagi, lebih parah lagi nih kan. Ayo Pak. Air es, air AC. Ya, pakai buat wudu. Ya. Ya, yang pertama mengenai air celana yang dijilat sama najis. Sebenarnya ini pada pembahasan kita selanjutnya. Saya pengen bilang tetap pada channel kita, jangan lupa subscribe. Saya pengen bilang begitu sebenarnya gitu ya. Cuman apakah wajib pakai tanah apa enggak? Saya jawab sekarang, takutnya sayanya enggak keburu umur. Jadi kalau misalnya kita dijilat anjing atau sepatu kita keinjek tai anjing, kotoran anjing, maka selain dihilangkan warna bau rasa, kita harus cuci 7 kali. Hilang warna bau rasa itu baru hitungan 1. Jadi bukan 1, 2, 3, tapi tainya masih nempel, ya itu nggak dihitung 3, nggak dihitung 7, sampai bener-bener hilang warna bau rasa itu baru 1 hitungannya. Nah setelah udah 1 hilang, pakai sabun disikat segala macam, ya kan sudah. Terus kemudian kita sudah sekali itu, baru kita tinggal tambahkan 5 kali basuhan dengan air, 1 kali basuhan ke-7, 1 ini untuk menghilangkan warna bau rasa, 5 kali air doang. Yang ke-7, air campur tanah. Tanahnya tanah biasa, tanah apa aja? Tanahnya tanah yang berdebu, tanah yang bisa dipakai buat tayamum, tanah suci. Masukin tanah yang suci, campur, aduk, siram. Udah gitu doang. Jadi nggak dianggap repot pakai tanah diusap-usap, bukan. Tanah dicampur air, terus disiramin. Udah begitu caranya. Tapi setelah warna bau rasanya hilang terlebih dahulu, ya Pak ya. Yang kedua, apakah wasiat atau pesan ajakan untuk bertakwa dalam Jumat itu termasuk rukun? Iya, wajib. Nah, kalau kelupaan bagaimana? Kalau kelupaan, rukun khutbahnya maka tidak sah khutbah. Kalau tidak sah khutbah, sholatnya wajib diulang. Jadi begini Pak, tapi saya perjelas dulu begini ya. Misalnya rukun khutbah itu kan adalah harus mengajak orang bertakwa. Berarti Bapak boleh menggunakan dalam fikih itu, yang penting ngajak orang bertakwa itu nggak mesti pakai lafaz takwa. Misalnya kita pakai, kalau yang pakai lafaz takwa biasanya pada umumnya usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah, itu pakai lafaznya takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah, itu lafaznya takwa. Tapi boleh juga dengan nasihat-nasihat lain, yang penting ke arah takwa. Jadi misalnya bilang aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, bayarlah zakat, itu sudah cukup. Tapi harus pakai bahasa Arab. Nah, kalau rukun harus pakai bahasa Arab. Ini sepakat 4 mazhab. Rukunnya harus pakai bahasa Arab. Ya, jadi pesannya takwa itu ataupun yang semisal dengan takwa, nasihat agama, rukunnya aja pakai bahasa Arab. Nanti ceramahnya, pelajaran yang kita mau sampaikan baru pakai bahasa Indonesia. Kalau cuma pakai bahasa Arab doang, orang capek-capek. Ini orang nggak sering ngaji, orang jarang ikut pengajian. Sekalinya kita punya kesempatan untuk memberikan pencerahan dan pendidikan kepada umat, nggak dipakai, hanya pakai bahasa Arab doang. Orang pelongo setelah masuk sholat Jumat, sama masih awam, masih bodoh. Setelah sholat Jumat nggak ada dapat ilmu apa-apa dia, karena
Apa khutbahnya? Sama kayak kemarin. Ini gitu aja deh, sama aja. Karena bahasa Arab doang. Ini karena saking kaku lah lebih kurang. Karena yang wajib bahasa Arab itu rukun-rukunnya doang. Tapi sayang sekali kalau mereka tidak diberikan pencerahan. Karena ini kan kesempatan kita berkumpul kan. Kapan lagi umat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kalau tidak dalam khutbah Jumat. Kembali ya Pak ya. Jadi saya tidak menyalahkan yang bahasa Arab, tapi sangat disayangkan aja gitu ya. Terus kemudian, jadi gimana dong kalau kelupaan? Semestinya begini. Mestinya sama kayak Bapak misalnya imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Loh, Fatihah belum dibaca. Yang Bapak lakukan apa? Subhanallah kan? Biar Fatihah Subhanallah. Imam masih sholat apa enggak? Masih. Jadi saat ketika imam masih sholat, dia mikir, apa yang lupa? Oh, belum baca Fatihah. Kata dia lupa. Apa yang lupa? Saya enggak ada yang lupa kayaknya. Akhirnya Bapak bilangnya Al-Fatihah misalnya gitu kan. Itu salah bapaknya. Cuma imamnya, maksud saya imamnya enggak perlu membatalkan. Dia Bapak cukup dengan subhanallah, isyarat imamnya ngulang. Yang lupa apa? Oh Fatihah. Maka dia bacalah Fatihah. Dia nggak batal orang lupa. Khutbah mestinya gitu juga. Itu pentingnya kita yang ngaji pas khutbah jangan tidur. Kalau bapaknya tidur, qomat itu baru alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur lagi kan. Salah doa lagi kan bangun qomat itu ya. Jadi kalau kita ini fokus. Kalau ada rukun yang kurang, oh ini nggak ada wasiat takwanya ini, Bapak langsung ngomong mestinya, Subhanallah, gitu mestinya. Jadi mestinya pas lagi awal muqaddimah nih, bahasa Arab, alhamdulillah ada, sholawat ada, ittaqullahnya langsung ayat Quran misalnya. Loh, kok tiba-tiba amma ba'du, langsung ceramah bahasa Indonesia. Itu tidak bisa menggantikan ittaqullah kalau bahasa Indonesia. Mestinya Bapak langsung bilang Subhanallah. Ini bagusnya. Tapi gak enak. Misalnya ini kan kadang-kadang khotib ini merasa lebih pintar, jadi gak mau dinasehati dia. Biasanya gitu. Lah kalau enggak pun misalnya pas dia duduk kasih isyarat atau kasih surat. Tadi wasiat takwanya lupa dibaca. Jadi khutbah dia naik khutbah kedua itu khutbah pertama lagi. Ulang lagi gak apa-apa. Sebentar aja. Alhamdulillah. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Kemudian duduk, udah gitu aja. Bangun lagi. Jadi khutbah jadi kayak 3 dong. Gak apa-apa. Jadi khutbah yang kedua ini jadi khutbah pertama, khutbah yang ketiga ini jadi khutbah kedua. Begitu gak masalah. Semestinya begitu. Pernah kejadian kayak gitu beberapa tahun yang lalu saya di Cibinong. Yang ininya DKM. Di sini DKM-nya nih, di dekat mimbar. Pas khotibnya selesai, dia malah nunggu sampai selesai khutbah kedua selesai lagi malah. Baru ngasih tahu kepada jamaah tadi khotibnya ada yang kurang rukunnya. Malu itu khotibnya, nggak jadi masalah sih memang. Ini demi kemaslahatan ini. Jadi saya ulang lagi khutbahnya. Khutbah ngulangnya hanya yang wajib-wajib aja. Habis itu langsung sholat. Mestinya gitu. Cuman kita ini orang apa istilahnya? Kita ini orang Melayu. Orang Melayu itu nggak kayak orang Arab. Orang Arab tuh kalau tegur langsung aja. Nggak ada bahasanya, nggak ada segen-segennya. Tapi kalau orang Melayu banyakkan segennya, terlalu besar kemaluannya. Sehingga mau negur tuh malu, segen apa segala macam. Akhirnya nanti aja, tunggu selesai sholat, Bapak sholat zuhur lagi. Nggak sah sholat Jumatnya, lebih baiknya kita sholat zuhur lagi. Terakhir tadi Bapak adalah air AC. Boleh nggak dipakai untuk apa tadi? Wudu. Allahu Akbar. Ini baru kali ini saya ditanya ini masalah air AC ini kan. Ada-ada aja nih kan Pak Ginting nih kan. Satu, pertama air AC itu berasalnya dari mana dulu? Hah? Dia dari mana? Dari? Nah, jadi kalau dia memang berasal dari embun buatan, walaupun dia buatan, tapi dia embun juga berasalnya dari alami, dari angin dan campuran freon sedikit. Jadi dia akhirnya jadi embun yang tadinya es. Itu kan mestinya dia jadi menges. Menges itu apa?
membeku ya kan. Akhirnya dia mencair tetes, akhirnya jadi air AC. Itu insya Allah masih bisa kalau Bapak mau. Tapi siapa yang mau pakai air AC, udahnya butek kadang-kadangnya, kemudian juga bau lagi macam-macam. AC itu kalau lama nggak dibenerin atau nggak dibersihin, baunya dia luar biasa. Ya sama kita pakai air embun AC. Insya Allah termasuk air embun, insya Allah. Tapi janganlah ya kalau ada yang lain lebih baik cari yang lain. Pak sayang banget sama air Bapak ya. Saking ini kan Bapak kan juga pedagang air ini kan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Salat duha isyraq.